Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita bertemu kembali di materi ring polinomial. Kali ini kita akan membahas faktorisasi dari polinomial. Oke. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu algoritma pembagian pada bilangan bulat. Jadi, jika kita punya A dan B, dua bilangan bulat, di mana B-nya adalah tak nol, maka terdapat dengan tunggal bilang bulat Q dan R, sehingga A bisa ditulis sebagai BQ tambah R, di mana R-nya adalah lebih kecil dari mutlak B dan lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Jadi R-nya bisa 0 ya, tetapi selalu lebih kecil dari nilai mutlak dari B. Sederhananya, misalkan kita punya bilang bulat apa? A contohnya adalah 12, lalu B-nya adalah tidak 0 ya, 5. Maka A, yaitu 12, bisa kita nyatakan sebagai perkalian B. 5 kali berapa? Yaitu 5 kali 2, 10 ditambah 2. Jadi di sini nilai 2R-nya lebih kecil daripada B, yaitu 5. Ini tunggal ya, tidak bisa ada bentuk lain. Misalnya kalau kita menulis 12 sebagai contohnya 15 kali 1, berarti 5 tambah 7. Nah, 7-nya R tidak lebih kecil dari B, 5. Nah, jadi satu-satunya kemungkinan dari bentuk ini adalah 5 kali 2, 10 ditambah 2. Nah, 2 ini nantinya kita sebut sebagai sisa pembagian 12 dengan 5. Jadi kalau 12 dibagi 5, jadi kalau 12 dibagi 5, tentu tahu hasilnya 2 dan bersisa 2. Seperti itu kira-kira. Kita lanjut saja. Nah, untuk ring polinomial, khususnya dengan ringnya adalah suatu field, maka kita punya teorema keempat ini, yaitu algoritma pembagian untuk fx. Misalkan f-nya suatu field, fx dan gx anggota dari fx, di mana gx-nya bukan polinomial 0 ya. Jadi gx-nya berderajat, bisa 1, 2 dan seterusnya. Maka terdapat dengan tunggal polinomial qx dan rx di dalam fx, sehingga kita bisa menyatakan fx sama dengan qx kali gx tambah rx, dengan rx yaitu sisanya ini bisa berupa polinomial 0, atau derajat dari rx itu lebih kecil daripada derajat gx. Derajat itu adalah pangkat tertinggi ya dari suatu polinomial. Jadi derajat rx harus lebih kecil dibandingkan derajat dari pembaginya. Maka itu rx dan qx-nya adalah tunggal, hanya satu saja. Oke, bukti ini tidak akan dibahas di dalam video, tapi nanti akan dibuat video khusus bukti teorema ini. Jadi kita khusus sekarang ini membahas bagaimana menggunakan teorema 4 ini dalam materi faktorisasi polinomial. Jadi kalau kita membagi fx dengan gx dengan menyatakan fx sebagai qx kali gx tambah rx, maka qx ini kita sebut sebagai hasil bagi atau quotient, makanya dilambangkan q, dan rx kita sebut sebagai sisa bagi. Nah, biar lebih mudah materi ini, kita akan kasih contoh. Ini adalah pembagian polinomial berderajat 4
3x pangkat 4 tambah x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 1 dibagi dengan gx yang berderajat 2 ya, pangkat tertingginya 2, di mana ring yang kita pakai adalah ring Z5x. Seperti kita tahu bahwa di Z5x penjumlahan dan perkaliannya adalah modulo 5. Nah, untuk menyelesaikan mencari hasil bagi dan sisa baginya, kita menggunakan proses bagi panjang. Ini hanya berlaku khusus untuk ringnya suatu field. Jadi kalau tidak field tidak berlaku ya. Nah, proses bagi panjang kita tunjukkan sebagai berikut. Kalian masih ingat kalau kita membagi panjang pada bilangan bulat, contohnya ya 325, kita misalnya mau bagi 2, biasanya kita membagi dari depan ya. 3 membagi 2 berapa? 1 kali 2 2, lalu kita kurang, hasilnya 1, lalu 12 turunkan 2, 12 bagi 2 6, 6 kali 2 12, turun lagi 5, 5 bagi 2 2, 2 kali 2 4, nanti bersisa 1 ya. Kalau kurangin ini hasilnya 1. Nah, pembagian seperti ini mirip dengan pembagian polinomial walaupun sedikit ada perbedaan ya. Prinsipnya sama. Sekarang kita akan membagi fx-nya, sudah saya tulis di sini, 3x pangkat 4 plus x pangkat 3 bagi tambah 2x kuadrat plus 1 dibagi dengan yang ini. Maka proses membaginya sama. Kita ambil suku paling depan 3x pangkat 4, lalu kita akan membagi dengan gx, tapi kita cukup membagi dengan yang depannya saja. Hasil baginya kita tulis di atas. 3x pangkat 4 dibagi x kuadrat hasilnya berapa? Yaitu 3x kuadrat ya. Nah, lalu kita akan menulis hasil perkalian yang di bawah. Kita mengali seperti ini. Kita kali 3x kuadrat kali x kuadrat berapa? 3x pangkat 4 ya. 3x pangkat 4. Kemudian kita juga mengalikan dengan 4x. Jadi 3x kuadrat kali 4x adalah 12x pangkat 3. Jadi ini harusnya 12x pangkat 3 ya. Tetapi karena modulo 5, nilai 12 ini menjadi berapa? 2x pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi kita menulisnya bukanlah 12x pangkat 3, tetapi kita menulisnya 2x pangkat 3 ya. Nah, kemudian kita kali juga 3x kuadratnya dikali juga dengan 2 ya. Jadi kalau dikali 2, 6x kuadrat. Nah, 6x kuadrat di modulo 5, yang kita modulokan adalah koefisiennya saja. 6 adalah 1 ya. 1 dari modulo 5, jadi 1x kuadrat. Maka kita menulisnya di sini cukup kita tulis x kuadrat saja ya. Nah, seperti itu. Lalu ini kita kurangi. Nah, 3x pangkat 4 kurang 3x pangkat 4 jadi nggak ada lagi. Lalu x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3. 1 kurang 2 adalah min 1 ya. Kalau min 1 di modulo 5 itu nilainya sama dengan berapa? Min 1 tambah 5 adalah 4. Jadi kita menulisnya 4. Jadi di sini kita tulis saja 4x pangkat 3. Nah, lalu 2x kurangi x kuadrat berarti x kuadrat. Masih ada 1 ya di sini. Jadi kita tulis saja di bawah semuanya plus 1. Teruskan prosesnya. Ini yang kita bagi. 4x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat. Kita bagi seperti tadi lagi, hasilnya tulis di atas. Jadi hasilnya 4x. Seperti itu. 4x. Kemudian 4x dikali x kuadrat, 4x pangkat 3 ya, prosesnya sama. 4x kali 4x, 4 kali 4 16, 16 modulo 5 adalah 1, jadi kita tulis x kuadratnya saja. 4x kali 2 8x, kalau 8 modulo 5 adalah 3, jadi 3x, kita kurangi kembali. Nah,
4 kurang 4-nya habis ya. X kuadrat kurang X kuadrat juga sudah 0. Lalu dikurangi 3X kuadrat ya. 3X kuadrat. Jadi kita peroleh nilainya min 3. Jadi atasnya kan gak ada X. Di sini tidak ada X-nya. Kita kurangi dengan 3X. Berarti 0 kurang 3 min 3. Min 3 di modulo 5 nilainya berapa? Nilainya adalah min 3 tambah 5 yaitu 2. Jadi kita menulisnya 2X. Nah, 1 masih ada. Nah, apakah masih bisa diteruskan pembagian ini? Tidak bisa lagi. Karena apa? Karena pembaginya 2X lebih kecil derajatnya dibandingkan pembaginya X kuadrat. Berarti selesailah pekerjaan kita. Jadi kita peroleh yang di atas ini kita sebut sebagai hasil bagi. Ini ialah kita namakan sebagai QX ya. QX-nya nilainya yang di atas yaitu 3X kuadrat plus 4X. Yang di bawah kita namakan sisa bagi. Nah, jadi sisa bagi kita adalah 2X plus 1. Seperti itu. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan ini. Hasil baginya adalah, hasil dan baginya yang ini ya, hasil yang di atas, yang bawah adalah sisa pembagian. Nah, semoga ini bisa dipahami. Kita lanjut saja. Berikutnya adalah kita mengenal apa yang dimaksud dengan faktor. Misalkan D daerah integral, jadi kita bicara di daerah integral sekarang bukan field ya. Walaupun setiap field adalah daerah integral, tapi daerah integral belum tentu field. Dengan fx dan gx anggota dari dx, maka polinomial gx kita katakan membagi fx di dx jika terdapat hx, sehingga fx bisa ditulis sebagai gx kali hx. Jadi tidak ada lagi sisanya di sini. Jadi nggak ada lagi rx ya. Jadi kalau fx hanyalah sebagai gx kali hx, berarti gx habis membagi fx. Kita tulis notasinya seperti itu. Jadi kita menulisnya gx membagi fx. Nah, seperti itu lambangnya. Maka gx ini kita sebut sebagai faktor dari fx. Nah, jadi istilah faktor adalah pembagi. Ya, tidak beda jauh dengan bilangan bulat. Contohnya 5 kan membagi 10. Berarti 5 disebut faktor dari 10. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, terkait dengan faktor ini ada beberapa teorema. Yang pertama kita sebut teorema sisa. F adalah suatu field jika A anggota F dan fx ada di ring fx, maka fa adalah sisa pembagian fx dengan x min a. Jadi di sini teorema ini mengatakan kalau kita punya pembagi khusus bentuknya. Jadi kalau tadi kan pembaginya secara umum namanya gx. Tapi sekarang pembaginya khusus berderajat 1 dan berbentuk x min a. Jika pembaginya ini, maka kalau dibagi dengan fx membagi gx, maka sisanya berupa fa ya. Jadi kita kan punya sisa. Ternyata sisa bagi untuk buktinya secara ringkas ya. Pembaginya kan x min a berderajat 1, Tadi kita punya teorema kalau derajat dari sisa, derajat dari ini, derajat dari grx kan harus lebih kecil ya. Lebih kecil dari derajat dari gx. Ya. Jika gx-nya sendiri berderajat 1, bilangan yang lebih kecil dari 1 apa? Ya, rx-nya berderajat 0. Atau dia berderajat 0 berarti suatu konstanta, tapi boleh juga rx-nya sama dengan 0, berarti tidak punya derajat. Berarti gx-nya habis membagi fx kalau seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Khusus untuk pembagi ya. Pembagi yang berbentuk x min a, maka sisa baginya kita sudah tahu akan berupa suatu konstanta ya.
Konstantanya bisa saja bilangan apapun anggota F. Ternyata nilai ini sama dengan kalau kita substitusi F-nya dengan A. Jadi sisa baginya berupa FA. Nah, jadi teorema sisa itu mengatakan sisa pembagian jika Fx dibagi dengan X min A, sisanya berbentuk FA. Seperti itu ya. Oke, teorema ke-6 yaitu kita sebut teorema faktor. Misalkan F fil A-nya anggota F dan Fx ada di Fx, maka A adalah pengenol atau akar dari Fx jika dan hanya jika X min A adalah faktor dari Fx. Jadi ini berlaku dua arah. Kalau kita ingin mencari pengenol atau akar dari Fx, maka cukup tunjukkan X min A adalah faktor dari Fx, atau sebaliknya. Jika kita punya X min A adalah faktor dari Fx, berarti A-nya adalah suatu akar dari Fx. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketujuh ini teoremanya, polinomial Fx berderajat n misalkan akan mempunyai akar paling banyak n. Jadi akar dari Fx itu paling banyak n. Jadi kalau paling banyak n bisa saja sama dengan n atau kurang dari n akarnya. Jadi ini berlaku untuk ring dengan koefisien suatu field ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke contoh ini. Bagaimana menentukan akar dari X pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x plus 4 di ring Z5x. Kita ingat kembali, ring ini adalah suatu field ya, karena Z5 adalah suatu field. Jadi F-nya di sini adalah Z5. Oke. Kalau kita ingin menjawab bagaimana mencari akar, sebenarnya di materi sebelumnya kita cari aja anggota Z5 yang menghasilkan Fx sama dengan 0, ya kan ya. Contohnya kita kalau masukkan X-nya adalah 0. Bisa nggak? Berarti F0 nilainya berapa? Masukkan 0 ke X pangkat 4, ya jelas 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya menghasilkan nilai 4. Karena F0 sama dengan 4, berarti 0 bukan akar ya. 0 bukan akarnya. Bukan akar dari Fx. Nah, kita lanjut. Nah, saya tulis di sini. Kita mulai dari 1 sekarang ya. Bagaimana kalau kita masukkan 1? Berarti 1 pangkat 4, 1 plus 3 kali 1 berarti 3. 2 kali 1, 2 plus 4. Nah, kalau kita jumlahkan ini jadi berapa ya? Jadi 10. 10 modulo 5 berapa? Nilainya adalah 0. Ternyata hasilnya 0. Berarti kesimpulan kita 1 adalah akar dari Fx. Nah, kita sudah menemukan 1 akar. Berdasarkan teorema yang tadi, kalau 1 adalah akar dari Fx, berarti X min A. X min 1 berarti apa? Faktor dari X min 1 faktor dari Fx. Nah, oke. Jadi kalau X min 1 faktor dari Fx, kita cari hasil baginya apa? Nah, kalau kita lakukan pembagian panjang ya, kita lakukan pembagian panjang dengan cara yang tadi, kita bisa peroleh hasilnya seperti ini. Saya tulis di sini ya. Ternyata kalau kita bagi panjang, yang Fx ini dibagi dengan X min 1, diperoleh X pangkat 3 plus X 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, dari yang bentuk ini, kita coba lagi. Kalau dimasukkan X-nya 1, ternyata hasilnya berapa? 1 plus 4 plus 4 plus 1 masih 10 hasilnya ya. Menghasilkan nilai 10. 10 itu modulo 5 juga 0. Berarti 1
juga merupakan akar dari hasil bagi yang ini. Berarti kalau begitu faktornya juga bisa dikeluarkan, yaitu x min 1. Nah, kalau kalian bagi lagi terus dapat x kuadrat plus 4, ternyata x kuadrat plus 4 dimasukkan angka 1 kembali masih 5. 1 tambah 4 5, itu 0 juga. Berarti masih bisa dibagi x min 1. Ternyata kalau dibagi x min 1 hasilnya x plus 1 ya. X kuadrat plus 4 kalau kita bagi dengan ini x kuadrat plus 4, kalau kita coba bagi dengan x min 1 dengan bagi panjang, maka hasilnya berapa? X kuadrat bagi x kali x kuadrat min x, begitu. Kita kurangi ya. Hasilnya berapa? X plus 4 ya. X plus 4. Nah, x plus 4 kalau kita bagi lagi berarti hasilnya 1. 1 kali x nanti x. Jadi x min 1 nanti kalau kita kurangin hasilnya jadi 0 ya. Ya intinya habis dibagi, bisa dicoba nanti. Jadi ketemu hasil baginya x plus 1. Nah, ini adalah bentuk pemfaktoran dari fx. Kalau begitu, kita sudah menemukan akarnya apa? Dari 3 bentuk ini, x min 1, x min 1, x min 1, akarnya sama aja, yaitu x sama dengan 1. Ya, kita ambil A-nya 1. Tetapi kalau x plus 1, yang satu lagi, berarti diperoleh x-nya min 1. Sementara di modulo 5 min 1 nilainya 4. Jadi kita hanya punya 2 akar, yaitu 1 dan min 4. Dan 1 dan 4 ya, bukan min 4. 1 dan 4 itu adalah anggota dari Z5. Oke, anggota Z5 aja ya akarnya. Seperti itu cara mencari akar-akar dari suatu polinomial dengan kita memanfaatkan teorema faktor yang tadi.